Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di perjalanan Xiatian. Setelah mengejar anggota Quicksand, kali ini Bing Bing dan juga Xiatian keluar dari gedung tersebut. Bing Bing mengawasi situasi dan kondisi berkat kacamata yang diberikan oleh Xiatian itu. Ia kemudian berkata, "Ini bubuk penglihatan malam, bibiku yang memberikannya. Aku mengambil kesempatan untuk menaburkannya pada dia." Ucapnya memang seperti itu. Ia lantas berkata bahwasanya kekuatan itu cukup hebat. Oke, mungkin kacamata ini cukup hebat, ucapnya mengatakan hal tersebut. Rasanya Bing Bing tidak sabar untuk menangkap anggota Quicksand tersebut. Tapi sayangnya sebelumnya dia telah diketahui oleh anggota Quicksand itu. Dan dia pun pergi meninggalkan mereka berdua. Dengan penuh semangat di sini Bing Bing kemudian berkata, "Baiklah, ayo lanjutkan pengejaran kita," ucapnya mengatakan itu. Sementara di sini Xiatian kemudian memperingatkan kepada Bing Bing bahwasanya dia sebelumnya telah dipergoki oleh anggota Quicksand. Lantas Xiatian berkata, "Kau mau mengikutinya?" Ucapnya mengatakan itu sambil bertanya. Bing Bing kemudian berkata bahwasanya dia harus menunggu apa? Kenapa dia? Ucapnya mengatakan itu dan tentunya kita harus mengejar mereka. Lantas Yatian kemudian menjelaskan kembali terkait anggota Quicksand. Baru saja kita ketahuan karena tingkahmu yang tidak biasa. Dan sekarang kau menggunakan kacamata mencurigakan. Bukankah sudah jelas jika kita adalah pelakunya dan mungkin saja kita akan ditangkap? Ucapnya mengatakan itu. Xiatian kemudian memikirkan sesuatu. Dia kemudian berkata bahwasanya Bing Bing harus tinggal di sini terlebih dahulu. Kalau begitu, aku akan keluar dulu. Kau tunggu saja di sini. Ucapnya mengatakan itu. Sontak Bing Bing kemudian mengikuti apa yang dikatakan oleh Xiatian. Sementara 2 menit setelah itu, Xiatian menemukan seseorang. Ia mengetahui dengan mata X-ray-nya. Ia mengetahui di depannya itu adalah seorang laki-laki. Hei, ucapnya mengatakan itu. Sontak membuat orang tersebut cukup kaget. Xiatian kemudian mendekati dirinya dan berkata secara langsung, "Hei, 500 yuan ini untukmu, berikan pakaian dan wigmu kepadaku." Ucap Xiatian mengatakan hal itu. Sontak orang tersebut kemudian kaget apa yang dikatakan oleh pemuda ini. "Hei, apa maksudmu? Ini adalah rambutku asli. Apa kau tidak melihatnya?" Ucapnya mengatakan itu sambil membuang sesuatu di tangannya. Karena kekuatan Xiatian di sini ia bisa melihat apakah itu perempuan asli atau bukan. Xiatian kemudian berkata kepada orang tersebut, "Hei, jangan kau berpura-pura. Aku tahu semua tentangmu dan juga pangkal rambutmu telah terlihat." Ucapnya mengatakan itu sontak membuat jengkel orang tersebut. "Hei, apa maksudmu?" Sambil terus memaksa di sini, Xiatian kemudian mengeluarkan handphonenya. Ia kemudian berkata kepada orang tersebut, "Kau tidak bisa mendapatkan lebih dari 100 yuan dari tawaran itu. Jadi, apa kau akan menjualnya kepadaku? Atau aku akan menelepon polisi?" Xiatian kemudian mengancam kepada dirinya bahwasanya dia akan dilaporkan ke polisi. 5 menit negosiasi. Kali ini Xiatian mendapatkan harga yang cukup fantastis, yakni 500 yuan plus tambahan plus. Setelah mendapatkan pakaian dan juga wig dari orang tersebut, di sini nampaknya Xiatian kemudian meninggalkan orang itu. Tapi dari kejauhan orang itu kemudian menawarkan kembali aksesoris miliknya. "Hei, apa kau mau ini? Aku bisa memberikan diskon loh," ucapnya mengatakan itu. Xiatian kemudian pergi dan tak menghiraukan orang tersebut. Ia kemudian menghampiri Bing Bing secara tiba-tiba. Setelah di depannya Bing Setelah di depan Bing Bing, di sini Xiatian kemudian berkata dan memberikan wig serta baju tersebut. Kalau begitu kau pakailah ini," ucapnya mengatakan itu sambil memberikan pakaian itu kepada Bing Bing. Karena mungkin baunya yang kurang sedap, di sini Bing Bing kemudian seolah tidak mau. Xiatian kemudian berkata kembali, "Ini adalah cara untuk melanjutkan pengejaran ini," ucapnya mengatakan itu. Bing Bing dengan terpaksa, ia kemudian berkata kembali, "Jelek, aku tidak mau menggunakannya," ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu Xiatian kemudian meyakinkan kembali bahwasanya ketika dia berada di
divisi operasi khusus, dia harus menggunakan sesuai dengan tupoksi. Kau masih ingin tinggal di tim operasi khusus, tapi kau tidak mau menahan sesuatu seperti ini. Ucapnya mengatakan itu sambil memberikan pakaian dan juga wig itu kepada Bingbing. Bingbing kemudian berbalik arah dan ingin menggunakan pakaian yang telah diberikan oleh Xia Tian. 5 menit berselang, Bingbing kemudian keluar dari tempat ganti pakaiannya. Tampak terlihat berbeda, Bingbing kali ini mengenakan pakaian yang cukup menawan. Ia kemudian menghampiri Xia Tian dan berkata, "Oke, aku selesai, kita akan melanjutkan misi ini." Ucapnya mengatakan itu sambil mendatangi Xia Tian. Setelah keperluannya lengkap, kali ini Xia Tian dan juga Bingbing berjalan menyusuri kota. Ia mengetahui dengan bubuk dan mata X-ray milik Xia Tian. Setelah sampai di depan suatu gedung yakni KTV, nampaknya Xia Tian mengetahui bahwasanya keberadaan dari anggota Quicksand berada di dalam. Lantas ia keceplosan berkata kepada Bingbing, "Dia pergi ke KTV, kita juga harus masuk ke sana." Ucapnya mengatakan itu, sontak membuat Bingbing kaget. Bagaimana mungkin Xia Tian mengetahui tempat ini, padahal dia tidak menggunakan kacamata dan bubuk penglihatan malam. Bingbing kemudian berkata kembali kepada Xia Tian, "Bukankah hanya aku yang bisa melihat bubuk penglihatan malam? Bagaimana kau bisa tahu jika dia masuk ke dalam tempat ini?" Ucapnya mengatakan hal itu. Sontak di sini Xia Tian gugup dan tidak ingin tahu bahwasanya dia memiliki mata X-ray yang mampu untuk melihat apapun. Xia Tian kemudian beralasan bahwasanya ia hanya kebetulan. "Oh, aku hanya menebak saja. Aku melihat jika kau memandang ke arah toko ini, jadi mungkin saja orang itu ada di tempat ini." Ucap Xia Tian mengatakan itu. Lantas di sini Bingbing sesegera mungkin untuk masuk ke dalam. "Oke, baiklah, ayo kita masuk dalam." Mereka berdua kemudian beranjak untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Dan kali ini Xia Tian beruntung sekali karena Bingbing tidak curiga dengan kekuatannya. Setan kemudian berkata dalam hati, "Aku tidak bisa memberitahunya jika bisa melihatnya tanpa menggunakan kacamata." Setelah masuk ke dalam ruangan, di sini kasir dan juga pengawal kemudian datang menghampiri Xia Tian dan juga Bingbing. Ia kemudian menawarkan sesuatu, yakni tempat khusus di sebelah sana. Sambil melihat gedung-gedung yang ada di tempat tersebut, Xia Tian kemudian melihat posisi di mana anggota dari Quekshen itu. Tapi sayangnya, di sini dinding penghalang tak mampu untuk ditembus dengan mata milik Xia Tian. Xia Tian kemudian berkata dalam hati, "Sepertinya mata penglihatanku tidak bisa menembus dinding. Tapi melalui kaca pintu, apa yang bisa dilihat sedikit lebih dari orang biasa." Nampaknya dengan matanya yang kemudian mengetahui posisi keberadaan musuh. Kali ini ia melihat seseorang yang aneh di dalam sana. Xia Tian mengetahui bahwasanya orang dari anggota Quicksand itu berada di kamar sebelah. Xia Tian kemudian beranjak dan melihat sisi-sisi dari kamar tersebut. "Ah, rupanya orang itu berada di sini. Mungkin dia akan aku temukan di sini." Ucapnya yang kali ini mengawasi keadaan sekeliling. Nasib baik diterima oleh Xia Tian. Nampaknya kali ini Xia Tian mengetahui posisi di mana anggota Quicksand itu. Ternyata di kamar sebelah. Seseorang kemudian berkata, "Hei, kau menjatuhkan fotomu. Apakah ini kekasihmu?" Ucap seorang perempuan kepada anggota Quicksand tersebut. Dengan mata milik Xia Tian, ia mengetahui bahwasanya itu adalah foto dari Zheng Rou, yakni seseorang yang ia kenal. Apakah itu adalah foto Zheng Rou? Mungkinkah itu? Ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu, anggota Quicksand itu kemudian mengambil fotonya dari tangan perempuan itu. "Berikan padaku," ucapnya mengatakan hal tersebut. Xia Tian kemudian memikirkan sesuatu bahwa target pembunuhannya kali ini adalah Zheng Rou. Mungkin jadi target pembunuhannya itu yakni Zheng Rou. 2 menit berselang, di sini nampaknya sang pelayan kemudian berkata kepada Xia Tian dan akan mengantarnya ke ruangan sebelah.
Tuan, ruang untuk kalian berdua ada di depan sana. Ucapnya mengatakan itu, dan Xia Tian bergegas untuk pergi meninggalkan tempat itu. Baiklah, aku akan datang, ucapnya mengatakan hal tersebut. Tak lama setelah itu, Xia Tian kemudian ngobrol bersama dengan Bibing. Hei, aku menemukannya, ucapnya mengatakan itu. Bing Bin pun kaget, ia pun kemudian berkata, apa, bubuk penglihatan malam ini hampir memudar, bagaimana kau bisa menemukannya? Ucapnya mengatakan hal tersebut. Kemudian di sini Xia Tian ngeles saja, bahwasanya dia tahu. Yang penting aku sudah menemukan dia, tunggu aku akan menghadapi penjaga di sini. Kau pergilah untuk melapor. Dia tidak akan pergi untuk sesaat. Lantas Bing Bing berkata, oke dimengerti dan misi ini akan berhasil. Dan cerita pun berakhir.